Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan kali ini saya ingin mendemonstrasikan dan menjelaskan apa-apa yang perlu dipersiapkan dalam rangka mengupdate data di web ANPK untuk persiapan simulasi ANPK jenjang SD yang akan dilaksanakan mulai tanggal 28 dan 29 September 2022. Seperti kita ketahui bersama bahwa pelaksanaan simulasi ANPK untuk jenjang SD itu membutuhkan beberapa data, yang diantaranya adalah data yang ada di web ANPK. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan di web ANPK. Yang pertama adalah memperbaharui data infrastruktur, proktor utama, dan teknisi. Yang kedua adalah memilih status dan moda pelaksanaan. Sedangkan yang ketiga adalah mengisi rincian komputer proktor, klien, dan ruang untuk mendapatkan ID proktor. Baiklah, untuk mengupdate data di web ANPK, langkah yang pertama dilakukan adalah kita harus mengetahui username dan password web ANPK yang telah diberikan oleh tim teknis kabupaten kepada tiap-tiap sekolah. Untuk mengaksesnya, silakan Bapak Ibu membuka web browser yang biasa digunakan. Bisa Google Chrome, bisa Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge, atau Safari, atau browser-browser yang lain. Pada kesempatan kali ini saya mencontohkan menggunakan Google Chrome. Silakan Bapak Ibu bisa langsung saja mengikuti langkah demi langkah yang saya lakukan. Pertama, kita buka Google Chrome-nya. Kemudian pada address bar tuliskan alamat ini, anpk.kemendikbud.go.id, anpk.kemendikbud.go.id. Maaf, itu harusnya kecil semua, anpk.kemendikbud.go.id. Nah, tidak boleh pakai spasi ya, semua dari awal sampai akhir tidak boleh ada spasi. Setelah lengkap, diklik enter. Nah, kemudian akan dibawa ke halaman login dari web ANPK. Nah, di sini kita harus memasukkan username dan password sesuai yang telah diberikan oleh tim teknis. Untuk jenjang SD, kodenya pertama adalah huruf D, itu singkatan dari dasar, sekolah dasar. Kalau untuk SMP P, kalau untuk SMA A, kalau SMK berarti K. Baik, kalau ini untuk jenjang SD saya awali dari huruf D. Kemudian kode provinsi untuk Jawa Tengah itu 03. Kemudian untuk Kabupaten Purbalingga itu kodenya 10. Kemudian setelah itu kode sekolah, misalnya ini saya contohkan 0645. Ini maaf, ini saya gunakan nggak tahu sekolah mana. Kemudian masukkan passwordnya yang telah diberikan, atau mungkin sudah diganti passwordnya oleh masing-masing proktor di sekolah. Kemudian di bawahnya itu ada kode security code yang harus diisikan, itu harus sama persis seperti di atas, walaupun secara huruf besar, huruf kecil, kapital atau biasa itu tidak mempengaruhi. Jadi kita bisa menggunakan huruf kecil semua. Bisa G, G, B, M, T. Nah, setelah ini sudah sesuai, tinggal klik masuk. Setelah kita memasuki web ANPK, ini adalah tampilan dari web ANPK. Ini halaman utamanya atau dashboardnya. Sebelah kiri itu berisi menu-menu yang nanti akan kita akses. Sebelah tengah itu adalah pengumuman-pengumuman yang sangat diperlukan dan nanti akan diperbarui ketika ada hal-hal penting yang perlu dikomunikasikan dari pusat ke sekolah-sekolah. Sebelah kanan itu adalah nama-nama tim teknis yang bisa dihubungi ketika terjadi kesulitan atau kendala. Jadi untuk tingkat sekolah itu hanya diperbolehkan untuk menghubungi tim teknis kabupaten.
Dan nanti secara berjenjang, ketika tim kabupaten tidak bisa menyelesaikan, nanti tim kabupaten yang akan menghubungi ke cabang dinas, provinsi dan pusat. Itu secara berjenjang. Jadi tidak boleh dari sekolah langsung ke posko pusat atau yang lain. Di bawahnya ada folder pre-requesting, adalah file-file yang dibutuhkan ketika pelaksanaan NBK. Ada Proctor Browser, ada Exam Browser dan lain-lain yang nanti bisa di-download dan diinstal ke komputer yang akan digunakan untuk ANBK. Disesuaikan dengan jenis komputernya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Selanjutnya di sini ada petunjuk-petunjuk yang bisa Bapak Ibu pelajari untuk lebih mengenal tentang ANBK. Nah, kemudian yang pertama kita lakukan adalah memperbaharui data infrastruktur, proktor utama dan teknisi. Untuk memperbaharui data ini, Bapak Ibu silahkan di web ANBK ini, di menu sebelah kiri pilih data sekolah. Nah, di data sekolah bagian identitas, di sini ada data sekolah Bapak Ibu, silakan dipirsani mulai dari jenjang sampai sekolah, terus status sekolah dan NPSN itu sudah sesuai dengan yang sekolah Bapak Ibu tempati atau belum. Kalau bagian dari atas jenjang sampai NPSN itu ada yang belum sesuai, nanti diperbarui, bisa menghubungi tim teknis. Sedangkan di sini yang bisa dirubah adalah emailnya. Emailnya kalau belum sesuai dengan yang email terbaru, bisa diganti dengan email sekolah terbaru. Kemudian di bawahnya ada status pelaksanaan. Status pelaksanaan itu kita bisa milih mandiri atau menumpang. Mandiri jika sekolah ingin melaksanakan ANBK di sekolah sendiri menggunakan peralatan sendiri dan ada koneksi internet. Kemudian menumpang itu apabila sekolah belum mampu menyelenggarakan ANBK sehingga ikut menumpang ke sekolah terdekat yang sudah bisa menyelenggarakan pelaksanaan ANBK secara mandiri dan bersedia untuk ditumpangi. Misalnya kalau kita klik menumpang, nanti diarahkan mau menumpang ke sekolah mana. Sekolahnya itu apakah jenjang SMP, SMA, SMK atau sesama jenjang SD. Misalnya SMP yang terdekat di situ mana? Di sini ada pilihannya. Atau bisa se-area Purbalingga pun bisa. Misalnya yang terdekat situ mau di mana? Misalnya mau ke SMP 1 Kutasari juga bisa. Ini sebagai contoh saja. Semanapun bisa. Setelah itu, nah, kalau yang proses menumpang itu ngisinya seperti ini, tidak bisa memilih moda karena moda akan mengikuti moda yang dilaksanakan di sekolah yang ditumpangi. Sedangkan kalau kita ingin memilih mandiri, kita bisa memilih pilihan selanjutnya yaitu online atau semi online. Untuk masalah mode online atau semi online akan dijelaskan di video yang lain nanti. Misalnya kita pilih mandiri, terus kita pilihnya online. Setelah itu silahkan Bapak Ibu masuk ke tab tim teknis. Tim teknis adalah di sini nama penanggung jawab adalah nama kepala sekolah, terus NIP kepala sekolah, terus ada nomor telepon, terus nama proktor, email proktor, HP proktor, teknisi dan sebagainya itu diisi dengan lengkap. Terus di tab selanjutnya diisi sesuai keadaan komputer dan infrastruktur yang lain di sekolah Bapak Ibu. Ini tidak ada kaitannya dengan bantuan, tidak ada kaitannya dengan aset, tidak ada kaitannya dengan apapun. Ini kaitannya hanya dengan ANBK. Ya, pokoknya intinya silahkan isi dengan sebenar-benarnya. Jumlah komputer proktornya berapa, jumlah kepemilikan komputernya berapa. Misalnya di sekolah Bapak Ibu itu ada komputer
20. Sedangkan untuk proktornya itu diperlukan 2. Maka di sini ditulis komputer proktor jumlahnya 2, komputer untuk pesertanya adalah 18. Bisa seperti itu. Jadi total jumlahnya 20. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian jumlah klien itu jumlah komputer milik sendiri. Totalnya berapa? Maaf, yang di atas ini adalah jumlah lab komputer punya apa enggak. Kalau punya pilih 1. Terus jumlah komputer kliennya, jumlah sisanya tadi kalau kita punya 20, berarti jumlah kliennya itu tinggal 18. Terus kalau kita ingin pinjam atau sewa dari pihak lain bisa ditambahkan di sini. Kemudian ada jumlah switch atau hub, ini diperlukan ketika koneksi internetnya menggunakan kabel. Kalau komputernya menggunakan WiFi bisa menggunakan access point. Access point itu yang hotspot WiFi. Nah, itu di sekolah Bapak Ibu itu punya berapa? Kalau 1 ya tulis 1, kalau 2 ya 2. Demikian juga sama switch dan hub itu ditulis. Kalau koneksinya menggunakan kabel bukan WiFi ya ditulis di sini ada 1, 2 atau yang lain. Kemudian sumber listrik. Sumber listrik dari mana? PLN atau panel surya atau yang lain bisa dipilih. Apakah diesel dan lain-lain. Terus dayanya berapa? Ini bisa ditanya ke Sarpras atau bendahara pos yang biasa membayar tagihan listrik, pastikan tahu dayanya berapa. Kemudian nama ISP-nya itu pakai apa? Misalnya ada biasanya pakai IndiHome atau yang lain, itu bisa ditulis pakainya serat optik atau kabel. Silahkan sesuaikan dengan kondisi di tempat Bapak Ibu. Nah, setelah mengisi ketiga-tiganya ini dari identitas, tim teknis dan infrastruktur, silahkan tulis apa ini disimpan. Klik simpan. Nah, setelah disimpan tinggal dicetak, nanti akan mencetak surat kesiapan. Silahkan nanti dicetak, tinggal bahwa ini akan dicetak, tinggal cetak, kemudian ditandatangani dan di scan atau dipindai. Nah, setelah dipindai terus kemudian diupload lewat menu ini, diupload, kemudian dicari filenya tadi letakkannya di mana, kemudian pilih dan klik upload, open, terus klik upload. Sudah selesai untuk proses memperbarui data infrastruktur di web ANBK. Bagi sekolah yang menggunakan status pelaksananya menumpang, ini untuk yang menumpang itu hanya perlu mengisi di sini status pelaksana menumpang, terus sekolah tempat yang ditumpang itu sekolah mana. Kemudian tim teknis diisi di sekolah Bapak Ibu siapa saja, dan data infrastruktur tidak perlu mengisi, jadi dikosongi saja, tinggal simpan. Terus sama langkahnya kayak tadi, tinggal cetak dan nanti ditandatangani oleh kepala sekolah Bapak Ibu dan kepala sekolah yang ditumpangi. Setelah stempel dan tanda tangan, di scan atau dipindai, kemudian diupload juga di tempat ini. Demikian untuk memperbaharui data infrastruktur dan data tim teknis. Selanjutnya, setelah kita selesai mengunggah surat kesiapan, langkah yang terakhir adalah mengisi rincian komputer proktor, klien, dan ruang untuk mendapatkan ide proktor. Langkah-langkahnya adalah ini tadi kan sudah di sini komputer proktor 2, jumlah klien 18. Ingat-ingat ini acuannya 18. Jadi nantinya jumlah komputer yang dimasukkan ke komputer proktor itu nggak boleh untuk jumlah kliennya nggak boleh lebih dari 18, jumlah komputer proktornya nggak boleh lebih dari 2. Ingat-ingat acuannya di sini.
Kita masuk ke menu asesmen nasional, terus pilih komputer proktor. Nah, di sini di menu komputer proktor, karena belum menambahkan, di sini masih kosong. Untuk menambahkannya adalah klik menu tambah. Nah, di sini jumlah kliennya saya contohkan ini 20. Berarti komputer proktor tersebut melayani 20 komputer peserta. Nah, di sini saya pilih hanya digunakan untuk satu ruang saja, namanya lab komputer contohnya. Perhatikan Bapak Ibu, di sini saya isikan 20, padahal tadi di komputer, di infrastruktur jumlah komputernya cuma 18. Coba kita masukkan, bisa apa enggak? Nah, ternyata di situ ada peringatannya bahwa jumlah komputer proktor atau jumlah klien tidak melebihi dari jumlah yang diisi di data infrastruktur. Tapi kalau kita ini tadi kan isinya 18, kita isi 18, maka di sini pasti akan tersimpan. Nah, datanya akan tersimpan di sini. Ini nama ide proktornya. Terus nanti yang harus dicatat adalah nama ide proktor dan nanti password. Password itu munculnya biasanya pada saat hari H pelaksanaan. Itu. Jadi sehari ini belum bisa muncul. Nanti digunakan untuk login ke komputer proktor. Nah, perlu diingat yang melakukan pengaturan atau penambahan komputer proktor ini hanya untuk sekolah yang melaksanakan ANBK secara mandiri. Sedangkan untuk yang menumpang, yang melakukan penambahan komputer proktor adalah sekolah yang ditumpangi. Itu ya. Jadi yang wajib menambahkan komputer proktor itu hanya sekolah yang melakukan ANBK secara mandiri. Dan yang menumpang yang melakukan adalah yang melakukan adalah sekolah yang ditumpangi. Nah, setelah ini nanti H-1 atau kalau itu tanggal 27 silahkan Bapak Ibu melakukan cetak kartu login yang akan digunakan untuk simulasi besok. Itu menunya ada di kartu login. Hari ini belum bisa karena dari sana belum muncul datanya. Dia akan muncul di sini, tapi di sini belum muncul nama siswanya. Di situ nanti usernya paling namanya user 001, user 002 dan seterusnya. Jadi data siswa di ANBK masih kosong, itu Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak perlu ribut ada ambil data dari BON, itu belum saatnya. Semuanya masih kosong untuk jenjang SD di sini. Nah, tapi karena untuk keperluan simulasi tetap nanti cetak kartu login walaupun belum ada nama siswanya. Jadi saya ulangi lagi bahwa cetak kartu login itu bisa dilakukan H-1 menjelang simulasi berlangsung. Silakan dicetak, nanti dibagikan ke siswa yang akan ikut simulasi atau Bapak Ibu guru di sekolah tersebut yang ingin mencoba. Kalau tidak mendatangkan siswa kan bisa Bapak Ibu guru yang melakukan simulasi. Karena tujuan dari simulasi kali ini bukan untuk latihan siswa, tetapi untuk mencoba infrastrukturnya itu sudah mampu untuk melaksanakan ANBK atau ada yang perlu ditambah. Itulah langkah-langkah yang perlu kita siapkan untuk kegiatan simulasi ANBK. Itu di web ANBK-nya cuma seperti itu saja, jadi tidak memerlukan biodata siswa. Nah, kemudian setelah itu dilakukan semua, nanti Bapak Ibu silahkan mendownload Proctor Browser dan Exam Browser. Proctor Browser itu diinstal di komputer Proctor, sedangkan Exam Browser itu diinstal di komputer peserta. Yang didownload adalah
disesuaikan dengan arsitektur komputernya. Ada yang 64 bit, ada yang 32 bit. Bapak Ibu bisa mengeceknya bahwa komputer itu 64 bit atau 32 bit itu di this PC. Tinggal diklik kanan, pilih properties, nanti akan muncul di situ. Nah, ini sistem tipenya 64 bit operating system, berarti sistemnya menggunakan 64 bit. Otomatis yang di-download adalah Exambro yang 64 bit. Ini juga Proctornya yang 64 bit. Sedangkan kalau di sana 32 bit, otomatis yang di-download ya yang 32 bit. Itu saja yang perlu disiapkan untuk kegiatan simulasi besok. Ya, untuk simulasi besok tidak perlu was-was, tidak perlu cemas, dan nanti ketika ada masalah silakan Bapak Ibu bisa menyampaikan di grup atau bisa melihat petunjuk-petunjuk yang ada di BPNPK. Di sini ada cara penanganan masalah dan sebagainya. Mungkin itu dulu yang bisa saya berikan, bisa dipedomani dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.